Pengaruh Perang Dunia II bagi bangsa Indonesia dapat dilihat sejak tahun 1942. Indonesia adalah salah satu wilayah yang menjadi target perluasan negara Jepang. Akibatnya, bangsa Indonesia diduduki oleh penguasa militer Jepang. Selama 3,5 tahun, Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. Akibat penjajahan Jepang tersebut, bangsa Indonesia mengalami tekanan politik dan penderitaan ekonomi dan sosial. Perginya penjajah Belanda diganti oleh Jepang justru membawa penderitaan yang lebih hebat bagi bangsa Indonesia. Tetapi karena Perang Dunia II, bangsa Indonesia mendapat keuntungan dengan kondisi kekalahan Jepang. Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang telah membentuk BPUPKI dan PPKI yang sangat besar artinya bagi persiapan membentuk negara Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, di studio radio BBC London, Sultan Syahrir mendengarkan siaran radio. Beliau sedang mendengarkan informasi terkini dari Nippon suatu saat yang membuat beliau tersentak. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, sekutu mengebom kota Hiroshima, Jepang. Diperkirakan akan ada pengeboman kembali. Apa? Hiroshima dibom? Saya harus mengadakan pertemuan dengan golongan muda untuk menyampaikan berita ini. Dilakukan pertemuan dengan para pemuda untuk membicarakan kasus pengeboman pertama Jepang oleh sekutu di kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945, di studio radio BBC London, Sultan Syahrir kembali menerima informasi tentang Nippon yang membuat hatinya kaget. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Nippon kembali diserang. Kota Nagasaki menjadi sasaran pengeboman oleh sekutu. Kini Nippon tidak lagi berdaya di depan sekutu. Berita ini harus disampaikan kepada golongan muda. Dalam sebuah rapat yang dilakukan oleh golongan muda yang dihadiri oleh Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, Sukarni, Sayuti Melik, Yusuf Kunto, Sudiro, BM Diah, dan Darwis. Selamat siang rekan-rekan seperjuangan. Selamat siang! Merdeka! Saya mendengar kabar bahwasannya Nippon kembali diserang dan kota Nagasaki menjadi sasaran berikutnya dari sekutu. Benarkah demikian, Bu? Benar demikian, Bu. Saya mendengarkannya langsung dari siaran radio BBC London. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus secepatnya melakukan perlawanan dengan cara berperang. Berperang bukan cara yang baik untuk mendirikan sebuah bangsa, Bu. Lantas, harus dengan cara apa, Bu? Nippon telah melamah, inilah kesempatan kita. Pakai otak kalian. Bukan dengan berperang kita akan menjadi negara yang merdeka. Benar, apa yang dikatakan oleh Bung Sayuti dan Bung Syahrir. Bukan dengan berperang kita akan merebut kemerdekaan. Lakukanlah pertemuan dengan golongan tua. Benar, kita harus berdiskusi dengan golongan tua, tapi siapa yang akan berangkat untuk berdiskusi? Biarkan saya sendiri yang akan menemui Bung Hatta dan Bung Karno untuk berembuk mendiskusikan tentang kemerdekaan kita. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang yang sedang kalah dari sekutu merumuskan pemberian kemerdekaan untuk Indonesia. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memerintahkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Selamat datang Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Raziman. Selamat. Maksud saya mengundang Bung sekalian untuk membahas kemerdekaan bangsa Anda.
Benarkah begitu Marsekal? Lantas apa yang harus kami siapkan? Benar, Bu. Saya akan membentuk kepanitiaan, yakni PPKI. Jikalau benar, untuk apa kita membentuk BPUPKI sebelum itu, Marsekal? Itu sudah tidak cocok untuk kemerdekaan sekarang, Bu. Lalu, apa tugasnya PPKI? Simpel, Bu. Tugas PPKI ke-1 yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan kedua adalah menjadikan Bung Karno dan Bung Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Dan ketiga, membentuk undang-undang dasar. Dan yang keempat, membentuk tim komite nasional untuk membantu pekerjaan presiden dan wakil presiden. Baik, kapan kira-kira Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk kita? Pada tanggal 24 Agustus 1945. Bagaimana, Bung setuju? Baik, kami akan menyetujui itu semua. Saya harap kejadian ini benar terjadi, bila tidak akan ada perlawanan dari kami untuk kemerdekaan kami. Pada tanggal 14 melalui siaran radio BBC London menerangkan bahwa Jepang telah menyerah sepenuhnya kepada sekutu dan pada tanggal 14 Agustus 1945 ketika Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja dan mendengarkan berita melalui siaran langsung radio. Ya, pendengar setia kami, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, kini Nippon telah mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu, Nippon menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nippon telah kalah. Ini adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Saya harus memberitahukan berita ini kepada Bung Saiful Salim. Ya, masuk. Bung Saleh, saya mendengar kabar bahwa Jepang telah kalah sepenuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Benarkah? Laporkan kepada golongan tua agar mereka secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, Bung. Saya akan pergi ke rumah Bung Hatta terlebih dahulu. Silakan, Bung. Sultan Syahrir meninggalkan ruangan Hairul Saleh dan bergegas menuju kediaman Bung Hatta. Pada saat Sultan Syahrir akan pergi menuju kediaman Muhammad Hatta, Sultan Syahrir bertemu dengan Ahmad Subarjo hingga ada pembicaraan antara mereka berdua. Bung Syahrir. Mau kemana, Bung? Saya akan ke rumah menemui Bung Hatta dan Bung Karno. Ada berita penting untuk dibicarakan. Ada berita apa, Bung? Maaf, saya tidak bisa memberitahunya kepada Anda. Saya pergi dulu. Beritahu saya berjanji akan melindungi Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah. Saya akan menemui Bung Hatta dan Bung Karno untuk memberikan kabar bahwa Jepang telah kalah. Dan inilah saatnya untuk melakukan proklamasi kemerdekaan negara kita. Apa? Jepang kalah? Kalau begitu kita memiliki kesempatan merdeka melalui PPKI. Untuk apa kita tergesa-gesa, Bung? Itulah mengapa saya tidak ingin memberitahukannya kepada Anda. Jika kita berpikir demikian, perjuangan kita selama ini adalah sia-sia. Dan kemerdekaan negara kita adalah pemberian dari Jepang. Mana bentuk perjuangan kita, Bung? Mana? Mari, Bung. Saya akan ikut menemui Bung Hatta dan Bung Karno. Mari. Sultan Syahrir dan Ahmad Subarjo pergi menuju kediaman Bung Hatta untuk menentukan nasib bangsa. Pada pukul 16.00 tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Ahmad Subarjo telah tiba di kediaman Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bung Syahrir dan Bung Subarjo. Silakan masuk.
Maafkan keadaan rumah saya yang sederhana ini. Tidak apa-apa, Bu. Silakan, Ibu. Ada apa kalian berdua menunggu saya sore-sore begini? Jadi begini, Bu. Pada siang hari tadi saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Benarkah? Lalu ada apa lagi, Bu? Jadi begini, Bu. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut golongan muda, sebaiknya melaksanakan merdeka secepatnya tanpa melalui PPKI. Apa maksud golongan pemuda berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang, Bu. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya, Subarjo, Syahrir, boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir, Subarjo, dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu, kau pergi dulu. Mari Subarjo. Sultan Syahrir dan Subarjo meninggalkan rumah Bung Karno dengan muka yang kecewa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhinya. Tapi kemana kita akan membawanya?
Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudarjo Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ia dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Karno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh pisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pembagian tugasnya bagaimana? Sukarni, Mawardi, Singgi, dan Kunto kalian bertugas membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Sedangkan Siti Melik dan Wikana akan menyampaikan kepada simpul-simpul pemuda di Jakarta tentang rencana itu dan berjalannya tindakan atas rencana itu. Bahkan bila perlu akan membuat kekacauan dan pemberontakan. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Mawardi dan Sukarni juga para pemuda membawa Bung Hatta menuju Rengas Dengklok. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Bung Karno. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya, ada apa kalian rame-rame ke sini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok.
Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih Kang Mas? Mengapa banyak orang itu sangat cepat mendengar suara kami? Nih mas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan kalian Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah, mari Fatmawati. Sesampainya di sana, Bung Karno dan Bung Hatta menyadari bahwa ternyata mereka kembali dipaksa untuk mengabulkan keinginan para pemuda, seperti malam sebelumnya di rumah Bung Karno, yakni memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Namun, keduanya tetap pada pendirian sebelumnya, apalagi memang belum ada jaminan dari para pejabat militer Jepang. Di Jakarta, para pemuda melakukan penantian atas perkembangan berikutnya setelah penculikan kedua tokoh itu. Mereka berkumpul di asrama-asrama dan di rumah masing-masing dengan penuh kesiagaan atas apapun kemungkinan buruk yang mungkin bakal terjadi. Namun, detik demi detik, jam demi jam, Jakarta relatif tenang. Tak ada kejadian luar biasa, terlebih kekacauan maupun pemberontakan. Pagi hari itu di Jakarta, Subarjo memperoleh kabar dari Sayuti Melik, sekretaris pribadi Bung Karno, bahwa Bung Karno telah dibawa oleh para pemuda dengan cara yang misterius. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa Melik? Izin menginformasikan bahwasannya Bung Karno dan Bung Hatta telah diculik oleh para pemuda dengan cara yang misterius. Diculik? Apa maksud Anda dan para pemuda menculik mereka berdua, Melik? Ini rahasia, Bung. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum. Subarjo yang merasa panik langsung menghampiri kediaman Laksamana Maeda di Jalan Diponegoro. Subarjo menceritakan kabar yang diperoleh soal Bung Karno dan Bung Hatta yang diculik pada Maeda dan Nishijima. Maeda! Nishijima. Siap, Komandan. Hubungi Wikana dan tanyakan pada mereka di mana tempat Bung Karno dan Bung Hatta dibawa. Baik, Komandan. Nishijima segera bergegas menuju tempat Wikana untuk menanyakan tentang di mana mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Nishijima akhirnya sampai di kediaman Wikana dan meminta Wikana menunjukkan tempat di mana Bung Karno dan Hatta dibawa. Perdebatan tak terelakkan terjadi antara Wikana dan Nishijima. Di mana kamu menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Wikana? Siapa engkau?
wahai kacung biadab. Saya diberi tugas oleh Laksamana Meda untuk menemui engkau dan menanyakan kabar tentang Bung Karno dan Bung Hatta. Persetan dengan tugas yang diberikan oleh Maeda. Saya katakan, peduli apa kau untuk negeri ini? 3,5 tahun hak hidup bebas kalian rampas. Lalu sekarang kau menanyakan Bung Karno dan Bung Hatta. Bukan maksudku kesini untuk berdebat untukmu, karena Sudahlah, kacung Nippon. Saya tidak butuh kau ada di sini. Silakan kau angkat kaki dari rumah saya sekarang. izinkan saya berbicara, karena saya sudah tahu motif apa yang kalian telah susun. Saya berserta Laksamana Meda akan bekerja sama sepenuhnya dalam upaya pengumuman kemerdekaan Indonesia. Jika kau berbohong akan kerjasama tersebut, akan kuhunus lehermu itu dengan belatiku. Nasi Jima, tempat penculikan ada di Rengwas Dengklok. Lalu apa yang akan kau jamin pada kami? Keselamatan untuk golongan pemuda dan golongan tua, terlebih kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Dan Laksamana Meda menawarkan rumahnya untuk jadikan tempat berunding bagi langkah-langkah berikutnya untuk menuju kemerdekaan. Baiklah, saya setuju. Perdebatan berakhir ketika Nishijima memberikan jaminan bahwa dirinya dan Maeda akan bekerja sama sepenuhnya dalam upaya pengumuman kemerdekaan Indonesia. Namun, tanpa memberitahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana setuju mengatur pembebasan keduanya. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bantukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Sukarni, Ada apa Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? ada Mr. Subarjo beserta Wikana. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Kali, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak
mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk, Bu. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Bung dari tadi nangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wihana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Merdeka! 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 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Anjers Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pengindah kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran ditunggalkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, sebagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Setuju, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi tepat. Bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Ini Bung, naskahnya silakan ditandatangani.
Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.
bangsa